Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita belajar materi transport membran ya. Jadi, eh, untuk mempelajarinya, Ibu mau bukakan video buat kamu, membuatkan video supaya kamu bisa putar-putar ya, Nak, atau mempelajari ulang di rumah. Oke. Nah, ini dia ya. Kamu perhatikan, Nak, kamu suka minum ini? Ya, bagaimana cara membuat ini? Tentunya di rumah kamu sering ya. Apa itu nak? Iya, teh manis ya. Bagaimana warnanya? Teh manis itu ya, awalnya adalah dari air putih ya. Air putih, tentunya dia dengan keadaan hangat atau dalam keadaan panas ya nak ya. Nah, kamu buat bubuk ya atau kantong teh begitu ya. Nah, setelah air dimasukkan kantong teh tadi, terjadi perubahan warna ya. Seperti itu ya nak warnanya. Lalu kamu tambahkan juga gula. Iya. Sehingga rasa yang air putih tadi rasanya tawar menjadi teh manis. Nah, proses ini dinamakan difusi ya nak ya, difusi. Oke. Nah, kalau benda ini gimana? Pasti kamu pernah gunakan ya. Ini juga benda apa ini, Nak? Iya, ini adalah parfum. Ya, parfum ya untuk cewek-cewek pasti suka ini atau cowok juga ya. Biar harum. Ya, bagaimana aromanya harum setelah disemprot di udara, harum udaranya. Begitu ya, Nak ya. Ini juga disebut prosesnya mengalami difusi ya. Oke, nah berikutnya, pernahkah kalian bayangkan bagaimana cara air dalam tanah masuk ke tumbuhan melalui akar, kemudian disalur ke seluruh tumbuhan? Nih, perhatikan ya nak, ini air nih dalam tanah nih. Nah, akan masuk sampai ke daun dan bahkan daun paling pucuk ya. Itu dia ya. Nah, nih seperti ini perjalanannya nak ya. Nih, perhatikan ya. Nih, perjalanannya sampai ke pucuk. Nah, proses ini dinamakan osmosis ya. Osmosis ya, Nak. Oke, apa yang Anda pikirkan mengenai transport membran? Nih, transport artinya adalah pengangkutan. Ya, sama seperti transportasi ya, Nak. Keluar dan masuknya. Nah, berikutnya membran. Membran itu adalah selaput atau lembaran tipis. Nah, artinya adalah mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk dalam proses metabolisme. Begini gambarnya. Nih ya, gambarnya nih ya. Ada glikoprotein, ini ada kepala atau itu dibuat dari fosfat ya nak. Ya, itu bersifat hidrofilik. Hidrofilik ya, itu suka sama air. Nah, yang ini ada protein integral ya, protein yang terbenam. Nah, itu dia ya, punya ekor atau lipid itu dia ya. Ekornya ini bersifat hidrofobik ya. Hidrofobik itu tidak suka air ya nak ya. Ini dia gambar membran plasma ya nak. Lalu ada juga protein periferalnya atau protein yang menempel. Itu dia ya nak. Itulah gambaran atau membran plasma ya, gambar membran plasma. Apa manfaat transport zat bagi sel? Nih, manfaatnya adalah menjaga kestabilan pH dalam tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Yang ketiga, memperoleh zat makanan, bahan energi, dan bahan lainnya. Yang keempat, membuang sisa metabolisme yang beracun. Nah, yang berikutnya, penyedia ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Itu dia manfaat transport zat ya, nak ya. Nah, berikutnya, nih transport melalui membran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama transport pasif ya.
Yang kedua, transfer aktif. Transfer pasif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu difusi, yang kedua difusi terfasilitasi, dan osmosis. Nah, difusi cepat atau lambatnya difusi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertama, ukuran partikel, ketebalan membran, luasnya, suhu, konsentrasi. Itu dia ya. Nah, kita masuk dan bahas transfer aktif. Transfer aktif itu adalah dibagi menjadi 4 ya, transfer aktif. Pompa ion, yang kedua ada co-transport, yang ketiga ada endositosis, yang keempat eksositosis. Nah, endositosis ini dibagi menjadi 3 ya, ada fagositosis, yang kedua ada pinositosis, yang ketiga endositosis yang di perantai reseptor ya. Apa bedanya transfer pasif dan transfer aktif, Bu? Bedanya ketika transfer aktif itu memerlukan energi tambahan. Nah, transfer pasif tidak gitu ya. Nah, kita saksikan We video get ini all ya. our energy and organic molecules from food. Before we can use the molecules we eat, they have to enter our cells, starting with the cells lining the small intestine. Let's zoom in to the surface of a cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Ini dia ya nak, pasif transportnya ya. Lipids, such as these yellow molecules, can dissolve in the lipid bilayer. Notice how they move down their concentration gradient, from where they are more concentrated to where they are less Itu concentrated. ada membran This is an plasmanya. example of diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell. Most molecules can't cross the lipid bilayer. Here, the sugar fructose moves into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down its concentration gradient through a transport protein. Facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so it's also a form of passive transport. Yang berwarna biru, water crosses the plasma membrane by facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. The sodium-potassium pump moves ions against their concentration gradient, from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move sodium ions out of the cell and potassium ions in. Another type of active transport is co-transport. Here, both sodium ions and glucose move into the cell through a co-transporter protein. Sodium ions move down the concentration gradient created by the sodium-potassium pump, and glucose moves against its concentration gradient. Now let's move to the other side of our intestinal cell. Materials can be exported in vesicles that fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell. This process is called exocytosis. In endocytosis, the plasma membrane pinches in, forming a vesicle that contains material from outside the cell. On this side of the cell, we can also see oxygen and carbon dioxide diffusing across the lipid bilayer. Cells use all these processes to get what we need. Oke, sekian pembahasan kita ya nak mengenai pembelajaran transport membran. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.